Assalamualaikum. Halo Ayah Bunda, apa kabar? Semoga selalu sehat walafiat ya. Di video kali ini, bersama saya, Dr. Vivi Septriani, spesialis anak, akan membahas tentang masalah stunting. Tapi sebelum menonton videonya, tolong ya, subscribe, like, dan nonton videonya sampai habis. Stunting adalah perawakan pendek yang disebabkan oleh kekurangan gizi yang berkepanjangan atau kronis. Stunting biasanya diawali dengan berat badan yang tidak naik-naik atau berat badan yang turun terus yang dibiarkan berlama-lama sehingga anak akan nampak kurus. Perawakan pendek adalah tinggi badan menurut usia atau panjang badan menurut usia berada di bawah -2 standar deviasi pada kurva WHO. Tapi, apakah semua perawakan pendek itu stunting? Jawabannya belum tentu ya, karena perawakan pendek juga bisa disebabkan oleh faktor yang lain, seperti keturunan dari keluarga yang pendek, kemudian kelainan dengan defisiensi hormon tiroid atau penyakit hipotiroid, lalu defisiensi vitamin D yang menyebabkan gangguan pembentukan tulang atau disebut juga dengan penyakit riketsia. Lalu pada kehamilan dengan pertumbuhan janin terhambat. Bedanya dengan perawakan pendek lainnya, pada stunting, selain anak pendek, juga akan mempengaruhi otak, sehingga anak menjadi tidak pintar. Kalau ada anak pendek tapi pintar, itu penyebabnya bukanlah stunting. Kenapa stunting saat ini sangat happening ya? Sehingga menjadi buah bibir atau begitu digembar-gemborkan oleh kalangan medis atau pemerintah agar tidak terjadi pada usia di bawah 2 tahun. Karena stunting bersifat irreversible atau permanen atau suatu kondisi di mana tidak bisa kembali ke normal lagi. Sehingga stunting sangat mengkhawatirkan dan bisa memberikan dampak yang buruk bagi seorang anak. Dampak buruk stunting pada seorang anak adalah yang pertama, menurunnya kecerdasan atau kemampuan belajar pada seorang anak. Contohnya, bila dia bersekolah, maka dia menjadi tidak pintar dibandingkan dengan anak-anak yang tidak stunting. Yang kedua, menurunnya daya tahan tubuh seorang anak, sehingga mengakibatkan dia sering sakit-sakitan. Yang ketiga, seorang anak akan mengalami keterlambatan dalam perkembangannya. Setelah dewasa, si anak berisiko untuk mengalami kegemukan atau obesitas dan juga meningkatkan risiko penyakit metabolik seperti hipertensi, diabetes, tulang keropos, dan juga penyakit jantung koroner. Stunting sebetulnya bisa dicegah, tapi batasnya hanyalah sampai 2 tahun pertama kehidupan atau pada rentang waktu 1000 hari pertama kehidupan. 1000 hari pertama kehidupan adalah masa di mana 270 hari masa kehamilan dan 730 hari si anak hidup di dunia atau 2 tahun pertama. Pada saat 2 tahun pertama itulah adalah periode emas di mana otak berkembang dengan pesat-pesatnya sehingga bisa mencapai 80% volume otak dewasa. Jika lewat dari 2 tahun, sebenarnya tinggi badan bisa dikoreksi, tetapi masalah gangguan otak itu akan sulit diperbaiki. Untuk mencegah stunting, kita melihatnya dari sisi ibu dan sisi anaknya. Dari sisi ibu, seorang ibu yang hamil haruslah mengkonsumsi makanan yang bergizi dan multivitamin seperti asam folat dan zat besi. Dari sisi anaknya, begitu bayi lahir, bayi harus dilakukan inisiasi menyusui dini sebisa mungkin karena pada 1 jam pertama kolostrum ASI akan dihasilkan dan sangat bermanfaat untuk sang bayi. Kemudian sampai usia 6 bulan si bayi minum ASI eksklusif, lalu usia 6 bulan sampai 2 tahun bayi diberikan MPASI yang tepat yang terutama mengandung protein hewani. Kemudian lengkapilah status imunisasi sang anak agar terhindar dari penyakit-penyakit tertentu. Dan juga
seorang anak harusnya berada dalam lingkungan yang bersih dan sehat, dan juga harus tersedia air bersih yang cukup. Pola asuh juga sangat memegang peranan penting, karena pada usia 2 tahun pertama itu, sambungan sel-sel saraf otak itu akan berkembang dengan pesat-pesatnya. Sehingga kita harus memberikan perhatian, kasih sayang, dan stimulasi. Ayah bunda, pakailah buku KIA untuk memantau tumbuh kembang sang anak dengan cara memantau tinggi badan, berat badan, lingkar kepala yang grafiknya ada pada buku KIA tersebut. Jika menemukan berat badan tidak naik-naik atau grafik tersebut berada di bawah -2 standar deviasi, maka jangan ragu lagi. Segeralah berkonsultasi ke dokter untuk mendapatkan penanganan yang tepat. Ingat, stunting bisa dicegah sedini mungkin. Saya harap video ini bisa berguna bagi ayah bunda sekalian dan juga calon-calon ibu. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada video selanjutnya.